Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin bertemu dengan orang yang tidak memiliki perasaan positif terhadap kita, entah itu di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau dalam lingkungan pergaulan di masyarakat. Terkadang kita tidak tahu alasannya mengapa mereka merasa demikian, dan bisa jadi hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang diri kita. Oleh karena itu, ada beberapa trik psikologis yang dapat kita gunakan untuk menghadapi situasi di mana seseorang merasa tidak suka kepada kita tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang kita mungkin merasakan adanya ketidaksukaan atau bahkan rasa benci yang disembunyikan oleh seseorang. Perasaan semacam ini muncul secara alami dan sangat wajar jika kita merasa bingung menghadapinya. Namun kebanyakan orang yang merasa demikian cenderung tidak akan menampakkannya secara terang-terangan, sehingga sulit bagi kita untuk mendeteksi perasaan mereka hanya berdasarkan insting. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat mengandalkan pengetahuan psikologi untuk memahami situasi tersebut lebih dalam. Berikut ini beberapa cara untuk mengenali tanda-tanda seseorang yang mungkin merasa tidak suka kepada kita tanpa mengungkapkannya secara langsung. 1. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat menjadi kunci penting untuk mengetahui perasaan seseorang terhadapmu. Menurut psikologi, bahasa tubuh yang tertutup seringkali mengindikasikan ketidaksukaan secara diam-diam. Contoh bahasa tubuh tertutup meliputi menyilangkan tangan atau kaki, serta menghindari kontak mata atau jarak fisik. Jika ada orang yang mungkin memiliki perasaan negatif terhadapmu, perhatikan tanda-tanda seperti ini. Terkadang bahasa tubuh yang tertutup dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan yang sebenarnya. Jika seseorang memperlihatkan gerakan negatif seperti menjilangkan lengan, mengalihkan tubuh, atau menghindari orientasi tubuh ke arahmu, ini bisa menunjukkan ketidakminatan untuk berinteraksi lebih lanjut. Jadi selalu berusaha untuk membaca bahasa tubuh orang lain dengan bijak. Meskipun bukan suatu metode pasti untuk menilai perasaan seseorang, memahami bahasa tubuh bisa membantu dalam berkomunikasi dengan lebih efektif. 2. Menghindari kontak mata. Perhatikan kontak mata seseorang yang merasa tidak suka padamu. Mereka cenderung menghindari tatapan meskipun ini bisa terkadang ambigu. Beberapa orang pemalu tanpa sadar menghindari kontak mata, sementara yang lain mungkin merasa tidak nyaman secara sosial. Namun kamu dapat membedakannya dengan beberapa tanda. Jika kamu mengajak bicara seseorang dan ia menghindari tatapanmu, kemungkinan mereka ingin menghindari perhatianmu atau mungkin tidak ingin berbicara denganmu. Jika kamu bicara dengan seseorang yang biasanya tidak menghindari tatapan, namun tiba-tiba mereka mulai menghindarinya saat berbicara denganmu, itu bisa menunjukkan ketidaknyamanan. Ketika seseorang tidak menyukaimu atau mencoba menyembunyikan sesuatu, mereka cenderung menghindari tatapan dan mungkin menundukkan kepala. Meskipun kurangnya kontak mata tidak selalu berarti ketidaknyamanan, faktor seperti kecemasan juga bisa mempengaruhinya. Jadi penting untuk memperhatikan konteks dan tanda-tanda lainnya sebelum membuat kesimpulan. 3. Selalu membatalkan pertemuan tanpa alasan yang jelas. Jika ada seseorang yang selalu membatalkan dan selalu mencari alasan untuk tidak bertemu denganmu, maka ini adalah pertanda yang perlu diwaspadai. Meskipun kita semua memiliki kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, namun jika seseorang sungguh-sungguh tertarik padamu, mereka akan berusaha untuk menyisihkan waktu guna bertemu. Bahkan jika keadaan menghalangi pertemuan, mereka akan berusaha mencari alternatif atau merencanakan ulang agar tetap bisa berjumpa. 4. Tidak mau diajak satu tim atau kelompok kerja. Saat harus bekerja dalam kelompok, dia tidak menunjukkan sikap kerjasama. Bahkan jika ada peluang, dia akan menolak bergabung dengan kelompokmu, terutama jika kelompok hanya terdiri dari kalian berdua. Dia tampak enggan menghadapi tanggung jawab pekerjaannya, meskipun tidak bisa lagi menghindarinya. Meskipun pada akhirnya dia setuju untuk bergabung demi menghindari kerugian pribadi, sikapnya tidak mendukung tujuan kelompok. Sebaliknya, dia tampak menjadi hambatan daripada kontributor yang membantu mempercepat penyelesaian tugas dengan baik dan tepat waktu. 5. Selalu berkomentar tanpa solusi. Seringkali kita menemui orang yang suka memberikan komentar tanpa memberikan solusi. Ini bisa tentang penampilan kita, pakaian yang kita kenakan, atau barang-barang yang kita miliki. Namun, perlu diingat bahwa jika seseorang sebenarnya membenci kita, komentarnya akan cenderung negatif dan meruntuhkan rasa percaya diri kita. Ketika kita mencari pendapat dari orang tersebut, mereka mungkin akan terus mengemukakan aspek negatif yang dapat membuat kita merasa tidak nyaman atau bahkan menyesal memiliki barang tersebut. Jika kamu meminta pendapat mereka, seringkali mereka akan mengalihkan pembicaraan ke topik lain tanpa memberikan tanggapan yang konstruktif. 6. Tidak pernah memberikan apresiasi. Setiap kali kamu mencapai tujuan, baik yang besar maupun yang kecil, seharusnya kamu mendapatkan apresiasi dan kebahagiaan dari orang di sekitarmu.
Namun, jika ada seseorang yang tidak menyukaimu, mereka mungkin tidak akan memberikan pujian atau merayakan keberhasilanmu. Mereka mungkin bahkan berharap agar kamu gagal dan bisa saja mencoba menjatuhkanmu karena rasa iri atau cemburu. Orang-orang yang tidak menyukaimu cenderung hanya fokus pada kekuranganmu dan enggan mengakui kelebihan yang kamu miliki. 7. Senyumannya palsu atau sinis. Secara psikologis, ketika seseorang merasa tidak senang dengan diri kita, mereka mungkin akan menunjukkan senyuman palsu atau sinis. Hal ini berkaitan dengan pertahanan diri dan komunikasi nonverbal. Senyuman palsu dapat menjadi upaya untuk menyembunyikan perasaan negatif atau menjaga hubungan sosial. Di sisi lain, senyuman sinis bisa muncul sebagai cara pasif-agresif untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau merendahkan. Kedua reaksi ini mencerminkan dinamika kompleks antara perasaan internal dan interaksi sosial, serta penting dalam membaca emosi dan niat seseorang dalam situasi interpersonal. 8. Selalu mengkritik tanpa alasan. Seseorang yang selalu berbeda pendapat denganmu dan kerap mengkritik ide atau hasil kerjamu tanpa alasan yang jelas atau kritik yang tidak membangun, mungkin memiliki pandangan negatif terhadapmu atau kurang menghormatimu. Jika kamu menemukan seseorang yang terus-menerus mengkritik setiap pemikiranmu tanpa argumen yang jelas, ini mungkin mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak memandangmu secara positif. Cara mereka memandangmu telah berubah sehingga apapun yang kamu usulkan atau kerjakan selalu dianggap salah di mata mereka. 9. Interaksi percakapan kurang lancar. Percakapan yang lancar mengandung keasyikan dalam berbincang-bincang. Orang yang menikmati berbicara denganmu akan aktif terlibat dalam percakapan, membuatnya berlangsung lama dan kalian dapat berbicara tentang beragam topik. Di sisi lain, seseorang yang kurang tertarik untuk berinteraksi akan cenderung memotong percakapan ketika kamu bertanya atau menceritakan sesuatu. Tanggapannya akan singkat dan padat. Pada dasarnya, jika seseorang tidak berusaha terlibat dalam percakapan, besar kemungkinan dia tidak tertarik untuk berbicara denganmu. Demikianlah pembahasan dari kami tentang ciri-ciri seseorang diam-diam membencimu yang kami petik dari beberapa sumber. Ingatlah, dalam keheningan tersembunyi amarah. Ciri-ciri seseorang diam-diam membencimu mungkin terlihat samar, senyuman palsu, tatapan singkat penuh ketidaknyamanan, atau komentar sinis yang diselipkan. Bahkan pujian pun bisa menjadi pisau bermata dua. Kita perlu peka terhadap perubahan sikap perbedaan antara kata dan tindakan. Jika merasa ada yang tak selaras, jangan abaikan intuisi. Sebab di balik ketulusan bisa saja terselip iri dan dendam. Jadikanlah pendekatan lembut dan komunikasi terbuka untuk meredakan ketegangan dan menciptakan pemahaman. Tetaplah bijak menghadapi energi negatif, lalu tumbuhlah menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana.